Selamat menonton! Bye! Halo guys, perkenalkan saya Mdaya Prabang sebagai leader. Saya Rahayu sebagai perawat A. Saya Ramania sebagai perawat B. Saya Zalamora sebagai perawat C. Saya Rahmawati sebagai perawat D. Saya Nurisa sebagai perawat E. Saya Ramadhani sebagai perawat R. Halo, saya Ramona, di sini saya sebagai pasien. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pada saat Anda sedang bertugas di puskesmas, salah satu warga di wilayah kerja puskesmas Anda memberitahu bahwa ada salah satu keluarga yang tidak sadarkan diri. Data korban, perempuan berusia 35 tahun, terus riwayat terjatuh dari pohon kelapa dengan ketinggian 5 meter. Pada saat ditemukan korban dalam posisi terbentak, terus ada darah di sekitar kepala korban, kaki kanan berdarah dan berubah bentuk seperti huruf L. Terdapat lebar di dahi dan dari mulut ada keluar darah. Pada saat kita temui pasien dengan penurunan kesadaran atau tidak sadarkan diri, yang pertama-tama yang harus kita lakukan yaitu 3A, aman penolong atau aman diri, di mana kita sebagai penolong harus menggunakan APD yang lengkap. Selanjutnya yaitu aman pasien dan aman lingkungan. Setelah itu kita akan mengecek respon pasien. Contohnya kita menepuk pundak isi pasien dan memanggil bu 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 bu. Setelah itu kalau tidak ada respon kita akan meminta bantuan. Setelah kita sudah meminta bantuan, selanjutnya kita akan mengecek nadi karotis. Selanjutnya di sini leader ketua tim langsung mengarahkan teman-temannya untuk segera melakukan tindakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di mana contohnya di bagian RW akan lakukan tindakan di bagian RW. Begitu juga selanjutnya. Di sini para tim medis atau petugas sedang melakukan penanganan pada pasien. Bisa dilihat dari bagian RW sedang melakukan pemasangan nekoler di mana untuk imobilisasi tulang dikarenakan curigai dia mengalami cedera fraktur servikal. Selanjutnya memasang opa untuk mencegah agar supaya lidah tidak jatuh ke belakang. Tindakan yang selanjutnya yaitu suction. Suction dilakukan sampai tidak ada shaker di dalamnya atau tidak ada kotoran di dalamnya sampai bersih. Oke, airway clear. Dilanjutkan dengan breathing. Pada breathing yang dikaji, cek frekuensi pernapasan, mengecek saturasi oksigen dalam darah, mengecek apakah ada suara napas tambahan ataukah tidak dengan menggunakan stetoskop. Setelah dicek tidak terdapat suara napas tambahan, terus dilihat lagi, dikaji pengembangan dada kiri dan dada kanan simetris ataukah tidak. Pasien terpasang oksigen simple max dengan 8 liter. Breathing clear. Selanjutnya sirkulasi. Tindakan yang dilakukan pada sirkulasi yaitu karena pasien mengalami fraktur terbuka pada kaki kanan, yang pertama kita lakukan yaitu hentikan perdarahannya terlebih dahulu dengan teknik balu tekan. Setelah itu langsung imobilisasi dengan pembedaian agar supaya mencegah tidak mengalami cedera berkelanjutan. Pasang IV atau infus 2 jalur dengan cairan karisteroid untuk mencegah agar supaya pasien tidak mengalami shock hipovolemik. Selanjutnya yaitu periksa PMS. Hasilnya puls negatif, motorik negatif, dan sensorik positif. Disability. Di sini perawat melakukan pemeriksaan pupil kedua mata dan pemeriksaan GCS untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien. Selanjutnya yaitu exposure. Sebelum melakukan tindakan, kita membuka pakaian pasien lalu tutupi dengan selimut terlebih dahulu. Pemeriksaan pada exposure ini dimulai dari kepala sampai dengan kaki atau pemeriksaan head to toe. Sebelum dipasang kateter, dikaji terlebih dahulu apakah ada trauma bahkan sampai dengan perdarahan. Oktober O-nya apa?